Ini merupakan video lanjutannya ya semua teman-teman. Nah, di video sebelumnya juga saya sudah membahas bahwa uh, pada saat pengakuan surplus revaluasi atas aset tetap, revaluasi itu adalah penilaian kembali ya, berarti ada kenaikan nilai seperti itu. Nah, kenaikan nilai ini dianggap mengakibatkan adanya peningkatan nilai pada ekuitas seperti itu, sehingga investor juga mengakui peningkatan nilai tercatat tersebut, nilai tercatat investasi sebesar 6 juta, yaitu 20% itu kepemilikan sahamnya dikalikan dengan 30 juta. 30 juta itu merupakan tadi nilai revaluasi atau kenaikan atas revaluasi atas aset tetap investi seperti itu. Maka jurnalnya pada akhir tahun itu adalah investasi pada entitas asosiasi, kemudian kreditnya adalah penghasilan komprehensif lain. Nah, ini sehingga ini menyebabkan nilai tercatat investasi pada akhir tahun 2015 itu menjadi 326 juta. Ini merupakan hasil pengurangan dan penjumlahan atas jurnal-jurnal yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, di sini kalau untuk metode ekuitas itu pada saat investi mengumumkan dividen itu tidak dianggap sebagai pendapatan, tetapi melainkan itu dianggap sebagai mengurangi nilai apa namanya uh, nilai tercatat investasinya, sehingga di situ nilai harga perolehan 300 juta ini dikurangi dengan 20 juta itu merupakan jurnal pada saat mencatat pengakuan piutang atas pembagian dividen, kemudian dijumlahkan dengan 40 juta itu merupakan pada saat pengakuan pembagian laba, dijumlahkan dengan revaluasi aset, maka nilai tercatat investasi pada akhir tahun itu menjadi 326. Kalau yang sebelumnya, kalau yang menggunakan nilai wajar tadi itu adalah hasil akhirnya itu merupakan 330 juta. Maka di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah perbandingan jurnal pada metode biaya, nilai wajar dan ekuitas. Nah, di sini adalah ada 3 perbandingan ya. Kalian bisa melihat bahwa untuk penerimaan dividen itu, kalau untuk metode biaya dan metode nilai wajar itu sama, itu diakui sebagai pendapatan dividen. Tetapi kalau untuk menggunakan metode ekuitas itu dianggap sebagai mempengaruhi nilai investasinya seperti itu, karena pembagian dividen itu akan mempengaruhi nilai investasi dari investor. Kemudian yang lain pada saat pengakuan laba, rugi, kemudian penghasilan komprehensif lain itu juga kalau untuk metode ekuitas itu mempengaruhi nilai investasinya seperti itu. Jadi intinya itu adalah pada saat pembagian dividen itu kemudian metode ekuitas itu akan selalu mempengaruhi kepada nilai dari investasi investor seperti itu. Nah, kemudian kalau metode biaya dan metode nilai wajar itu tidak mengakui kalau misalkan ada penilaian atau revaluasi atas aset tetap, itu tidak dilakukan penyesuaian. Sementara untuk metode ekuitas itu dilakukan penyesuaian seperti ilustrasi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian tambahannya juga bahwa perbedaan antara metode biaya atau nilai wajar itu digunakan dengan perbedaan dengan metode ekuitas, bahwa metode biaya atau metode nilai wajar itu digunakan jika investor tidak memiliki pengaruh terhadap investi, sedangkan metode ekuitas itu digunakan jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investi seperti itu. Baiklah, sebagai penutup, ini di sini saya memberikan tugas ya. Ini dikumpulkan minggu depan dan dikumpulkan via email ke email saya janti.mandasari@uts.ac.id. Silahkan kalian buat, kemudian dikirimkan minggu depan
paling telat itu karena kita mulai perkuliahan jam 10.30, jadi jam 10.30 sampai jam 12 seperti itu minggu depan ya. Saya tugasnya itu dikumpulkan. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.